Totalitas nih masuk di bisnis ini ya. Tapi kan nggak pasti juga dari Akang tetap seorang pengusaha kan. Pasti bicara juga angka-angka kan. Jadi kalau saya mengamati juga banyak potensi peluang menarik keuntungan di beberapa bisnis ini ya. Salah satunya mungkin di pemain. Pemain yang kalau misalnya punya klub rekrutmen yang masih sangat murah pasti kan, bisa jadi belum berbayar kan, dapat dari misalnya di Bogor pemain di Polres tahun 2 tahun nantinya akan jadi bintang. Nah bintang ini akan ada harganya kan, nah, dan harganya pasti masuk ke perusahaan pasti. Betul. Oh itu kalau itu kan mulai bisa juga dari rekrutmen dari akademi kan, akademi ini yang bisa dijanjikan ke mereka kalau kamu bagus nanti kita akan rekrut kamu masuk ke klub ini gitu ya. Jadi dari sisi bisnis, makanya kami bangunnya itu PT, PT Pakuan Andalan Siliwangi. Kenapa? Karena supaya kita berleluasa juga untuk berbisnis. Nah di PT Pakuan Andalan Siliwangi ini kita punya unit Pakuan City FC, kita punya juga apparel, salah satu pemegang saham juga di Zenith Apparel. Udah gitu, rencana kami pengen punya Pakuan City Mini Stadium, jadi stadion mini Pakuan City itu. Terus Pakuan City Arena. Yang kita bangun terbaru adalah Pakuan Football Enterprise. Di sini bisnis yang akan kita bangun tentang tadi career management atau agent, dan orang mungkin bilangnya lebih terkena agent gitu ya. Tapi kami terus terang kami bukan agent, tapi kami ada career management sehingga menempatkan pemain ini yang cocok di klub mana. Kalau nggak cocok nanti sayang aja. Buat dia juga karirnya nggak akan panjang. Kenapa? Karena pasti nggak akan kepakai. Jadi bukan hanya tentang jual pemain ke situ saja, tapi dari sisi ini kami membina mereka, membentuk mereka, moles mereka sampai siap. Oke, kita siapkan di klub mana. Terus dari sisi dan lainnya juga untuk football tourism, pertukaran pemain juga keluar dan lain-lain. Itu dari sisi itunya sih. Kang pasti kan bicara bola kan pasti ada hitung-hitungan kan. Kalau misalnya sekarang divisi 3 ya, divisi 3 pasti kan pemainnya masih murah, operasional juga masih murah gitu kan. Nah nanti kan pasti targetnya divisi 2 dan mungkin di divisi 1 yang baru bisa mendapatkan dari sisi keuntungan yang kalau bicara bisnis ya, keuntungan yang besar. Karena saya lihat juga banyak, apakah itu artis apa pengusaha kan banyak juga sekarang yang beli klub kan, mau klub dalam apa klub luar gitu kan. Yang pasti karena kenapa? Karena kan dilihat dari sisi bisnis. Nggak mungkin orang mau mengambil atau membeli klub itu kalau sisi bisnisnya nggak ada. Kan nggak mungkin totalitas sosial di situ kan. Betul. Nah, jadi kalau target Akang sendiri itu bisa ke divisi 2 atau ke divisi 1 berapa tahun? Secara visi, kita memang ingin ada di Liga 1, yaitu maksimal 8 tahun. 8 tahun ya? Maksimal 8 tahun. Nah, tapi dalam perjalanan ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, kalau kita ngikutin liga, Liga 3 tahun ini saja itu banyak sekali yang tanda kutip lah, ini benar atau nggak sih liga ini gitu. Itu kan juga akhirnya jadi buang saja situ. Nah, terus yang kedua, kalau untuk maju ke Liga 2 dan Liga 3 itu juga cukup panjang juga. Ke nasional, di nasional kalau operasionalnya PSSI masih seperti kemarin-kemarin, mungkin itu sangat berat. Lebih baik kita beli Liga 2, kita beli Liga 1. Lebih baik ke sana. Kenapa? Tapi saya pengen punya Liga 3, punya Liga 2, punya Liga 1. Untuk apa? Ini untuk pembinaan mereka berjenjang semuanya. Nanti yang bagus di sini bisa juga di level dia bisa naik ke Liga 2 atau Liga 2 dan Liga 1. Nah, Akang sebagai pengusaha melihat kondisi persepak bolaan di kita di tanah air ya. Kemarin juga baru kasus baru kan beberapa hari di Malang. Gimana Kang mensikapi? Ya, yang pasti turut bela sungkawa dengan kejadian di Malang kemarin sangat menyedihkan juga. Dan di sini sebenarnya kalau kita lihat siapa salah, semuanya salah. Itu kenapa sih terjadi? Balik lagi sebenarnya dari PSSI mesti membuat program untuk pembinaan kepada supporter. Bagaimana kita mendidik supporter untuk dewasa. Padahal satu pertandingan sebelum lawan Persebaya, Aremania itu mendapat gelar
luar biasa lah dapat applause karena bisa berdampingan dengan Viking dengan Bobotoh. Iya. Tapi berikutnya itu ada chaos dan ya kalau menurut saya nih PSSI salah, polisi salah, supporter juga salah. Tapi di sini kita perlu sama-sama untuk ayo bangkit bersama untuk apa? Dengan solusi, dengan pembinaan. Nggak bisa dibiarkan begitu saja. Udah seolah lupa. Nanti itu nggak bisa. Itu kita harus membina pemain, dibina untuk dia punya sportivitas yang tinggi di sana. Supporter juga sama. Bagaimana? Ini contoh contoh yang paling sempurna menurut saya minggu kemarin dari Indonesia dan di Liga Inggris. Kita ada kerusuhan, ada kena musibah tragedi. Di Inggris ada pembantaian, ya kan? Tapi supporter MU cukup dewasa, tidak ada ramai-ramai apa-apa. Udah kalah 4-0 udah pada pulang aja, gitu kan? Itu salah satu kedewasaannya. Ini juga yang kalau Indonesia mau maju, menurut saya salah satu di sini kita harus sama-sama. Berarti itu pembinaan yang harus dilakukan. Pembinaan harus dilakukan ke semua sektor. Bahkan menurut saya untuk dari sisi keamanan perlu adanya dari polisi yang punya license untuk pengamanan. Ya kan karena kemarin juga katanya kan masih debatable juga kan. Udah boleh digunakan gas air mata apa belum kan? Nah ini kan mungkin bisa jadi SOP itu yang tidak dipahami juga di semua kalangan kan. Nah tapi kira-kira masih ada harapan, Kang? Harapan sangat besar. Pasti ada. Kan banyak juga netizen kita yang menganggap udahlah ini udah selesai, bubarin A, bubarin B, istilahnya bola itu selesai kan. Tapi kan bagaimana nasib pemain kita, bagaimana nasib yang anak-anak muda yang punya keinginan atau talenta dia juga di sepak bola kan. Kita juga masyarakat besar yang harusnya juga bisa melahirkan pemain-pemain bola yang hebat kan. Justru sepak bola itu di Indonesia sesuatu yang olahraga yang memasyarakat banget. Justru dengan sepak bola kita nonton timnas bersama-sama itu semuanya dukung, semuanya bisa menyatu. Sebetulnya. Ketika ngomong dengan nasionalisme Tapi di sini juga perlu adanya pembinaan kepada fanatismenya jangan sampai berlebihan terhadap klub. Mereka dukung, ayo dukung menang, ketika kalah juga ayo beri support lagi juga. Itu kenapa? Karena kalau ketika kalah sebenarnya pemain juga tuh terpukul. Saya yakin ketika kalah juga pemain juga terpukul. Kenapa? Karena mereka juga pengen memberikan yang terbaik. Nah, terus semakin diserang gitu, semakin wah udahlah. Akhirnya udah gua juga ini udah lepasin aja deh. Itu yang perlu kita sama-sama pegang bahwa sepak bola adalah olahraga masyarakat dan saya yakin ini bisa kalau ditata kelola yang bagus, mulai dari level ASCOT, sampai ke PSSI nasional, itu tata kelolanya bagus, itu menurut saya luar biasa. Kenapa? 280 juta jiwa. Masa sih nggak bisa Masa nggak ada? Nggak ada 11 atau 30 pemain. Portugal cuma 11 juta. Bisa punya pemain-pemain hebat. Nah ini jadi apa yang salahnya di sini? Ini yang perlu kita cermati adalah satu yang paling utama adalah soft skill. Bagaimana mereka punya mentalitas, termasuk juga pengurus-pengurusnya. Karena ada juga pemiliknya udah totalitas segala macam. Manajernya yang jual pertandingan. Ada juga. Jadi ini semua nih. Ini kalau berbicara ke sana kita harus buang justru yang begitu. Mungkin momen kemarin itu diambil hikmahnya revolusi total harus segala aspek Betul, harus. Kalau mau olahraga ini dibawa ke jenjang yang lebih tinggi ya kalau enggak ya akan selamat tinggal sepak bola. Betul, justru dengan harus ada hikmah di balik musibah kan. Ini justru kita jangan nanggung 130 lebih nyawa. Itu masa mau kita lupakan begitu saja. Ini jadi harus membuat semangat kita untuk bersama-sama membangun sepak bola jadi lebih baik. Tapi kan tetap harus disikapi juga, yang salah tetap salah kan. Jadi betul. Ini juga harus digarisbawahi kan. Tujuannya apa? Biar tidak lagi terulang hal yang seperti ini. Kan kalau bicara secara internasional kita kedua ya jangan bangga dengan itu kan, dengan angka itu, kalah sama Peru ya. Jadi sebenarnya ini mulai juga dari level kota.
Ya. Nah, kita di Kota Bogor ini. Nah, ini kan tantangan buat Akang. Iya, harus nih. Harus kita perbaiki tata kelola sepak bola Kota Bogor. Mulai dari di Kota Bogor lebih dari 30 SSB. Iya. Kalau satu SSB 50 aja udah 1.500. Ada 1.500 calon-calon talenta pemain sepak bola. Ini harus kita kelola dengan baik, makanya mulai dari Kota Bogor. Gitu. Tapi di Bogor sendiri banyak bibit-bibit terhadap bola itu banyak, Kang ya? Luar biasa banyak. Ada pemain timnas, Asep Berlian, pemain timnas. Terus kemarin siswa kami ada main di Elite Pro U16, kemarin juara 1. Terus pelatih kami melatih di Elite Pro Persib U18. Oh. Itu kan berarti kan ada talenta, ada bakat. Nah, ini yang perlu kita tata kelolanya, kita perbaiki juga supaya paling tidak Bogor, mudah-mudahan Bogor bisa menjadi satu percontohan untuk kota kabupaten lain di Indonesia. Melalui sepak bolanya ini harus jadi percontohan. Kalau enggak kan olahraga ini mungkin anak-anak di masa mendatang suka sepak bola, tapi kan bukan jadi enggak main dia hanya di level hobi aja, bukan jadi masuk ke profesional. Profesional, kan? Betul. Sementara kan sebenarnya harapannya pemain bola ini atau atlet ini juga punya masa depan di bola kan. Nah, tapi kalau bisnis ini juga nggak dibangun dengan rapi, dengan bagus, ini juga nggak akan ada di level tinggi. Kalau nggak nyampe di level tinggi, berarti kan kesejahteraan semua level kan semua kalangan ini nggak akan terjadi, kan? Bener kan ya? Betul. Nah, jadi ini mungkin PR buat Akang nih yang udah terjun di bisnis itu, seorang pengusaha, ya kita juga yakin lah bisa ya, kan ini juga jadi kebanggaan Kota Bogor juga, jadi punya klub, punya pengusaha yang terjun di bisnis itu bisa membina dan bisa melahirkan pemain-pemain andalan kan di Kota Bogor. Amin. Nggak ketutup kemungkinan kan kita mungkin 5-8 tahun lagi ketemu menonton di Liga 1 Pakuan City FC. Amin. Mudah-mudahan. Dan juga kan katanya mau ada revitalisasi stadion kan. Nah, nanti stadion itu bisa dipakai untuk Liga 2 bahkan Liga 1. Kalau nggak salah, kalau itu jadi ya. Di Stadion Pajajaran ya, mudah-mudahan bisa. Dan ketika udah ada di situ, jangan cuma stadionnya aja yang punya standar, tapi harus ada klubnya dong. Mudah-mudahan Pakuan City bisa main di situ. Kan sekarang udah di Bogor udah ada 2 atau 3 kan ada masalah kan? Iya, nggak ada masalah. Semakin banyak kan semakin kompetitif ya. Justru semakin banyak klub, semakin bagus sebagai ajang atau jembatan untuk mewadahi talenta ya. Ini karena masyarakat Bogor juga ada 1,3 juta jiwa kan? Betul, banyak sekali. Dan semuanya juga butuh ini. Iya. Oke Kang, saya masuk lagi ke bisnis nih. Kan di bisnis jalan, di olahraga juga jalan. Tapi ini Akang juga memulai sesuatu kan nggak tiba-tiba sukses, tiba-tiba banyak uang gitu kan, tiba-tiba bisnisnya jalan. Yang tadi diceritain di awal kan, mulai dari sekolah dulu juga udah menjalani hidup ini juga susah gitu kan, zaman kuliah juga pengorbanannya juga luar biasa kan. Nah, tapi kan Akang sebagai sosok yang sukses. Jadi bagaimana nih saran atau pesan-pesan Akang ke adik-adik kita yang masih SMA atau yang baru kuliah atau yang sudah lulus tapi punya keinginan jadi pengusaha, apa yang harus mereka lakukan, Kang? Ya, dalam hidup saya, itu saya punya 5 komitmen dalam diri saya. Yang pertama, saya selalu menggantungkan cita-cita setinggi-tingginya dan yang menggebu-gebu dalam diri saya. Jadi saya buat sesuatu yang pengen banget lah. Menggebu-gebu banget lah. Kenapa? Kalau menggebu-gebu banget tuh, waktu dulu punya pacar tuh hujan pun kita terabas gitu. Kalau menggebu-gebu banget. Keinginan yang sangat menggebu. Terus yang kedua, keyakinan yang kokoh. Jadi saya yakin bahwa ini bisa. Kenapa? Saya dulu ini kan Habibie itu makan nasi tidur 24 jam. Dia bisa sampai ke penghargaan di Jerman segala macam. Terus kok saya nggak bisa? Masa nggak bisa? Pasti bisa. Jadi saya yakin. Dulu astronot bisa naik ke bulan, kan itu hal yang nggak mungkin. Tapi jadi mungkin. Makanya nggak ada yang nggak mungkin. Saya punya solid belief, keyakinan yang kokoh bahwa saya bisa. Terus yang ketiga, effective action, tindakan yang efektif artinya saya melakukan tindakan yang sejalan untuk saya menuju ke visi saya. Gitu. Yang keempat adalah iron will, semangat baja.
gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, karena nggak mungkin kita nggak pernah menemui kegagalan. Gagal mesti bangkit lagi. Dan yang terakhir adalah ingat selalu kematian. Artinya, ayo lakukan sekarang, karena belum tentu besok masih ada. Makanya saya selalu langsung dan mudah sekali berubah. Artinya oke, kondisi ini nggak pas nih, nggak nunggu dulu bulan depan. Oke, nggak pas, oke kita evaluasi, langsung besok berubah. Karena kalau nggak gitu, belum tentu momennya juga sama bulan depan, atau belum tentu juga saya masih ada. Itu yang saya lakukan. Dan yang paling utama adalah bukan melihat sesuatu bukan dari besar kecilnya uang yang bisa kita dapatkan. Yang paling utama adalah seberapa besar dampak yang bisa kita berikan. Jadi mungkin kalau Kang Mus datang ke rumah saya akan sangat kaget. Oke, saya punya perusahaan 7-8 perusahaan, tapi rumah saya sangat kecil, sederhana sekali, cuma 72 meter persegi, dan tidak ada ornamen, tidak ada apa yang sangat mewah, tidak ada. Kenapa? Karena hidup saya bukan untuk itu, tapi bagaimana saya bisa membantu yang lain, bagaimana saya bisa berkontribusi kepada yang lain lagi. Minimal saya punya pemikiran, ayo kita bisa support. Ketika kita punya keuangan dapat dividen gitu, oke, kita bisa investkan di mana lagi untuk bangun orang lagi. Gitu. Alhamdulillah, termasuk juga saya bangga juga, saya punya adik kelas dari Sukabumi juga, anak D3 di vokasi IPB. Itu kemarin namanya Ivan. Saya bina, dia tinggal sekarang di kemarin di Al-Huria, di Al-Ghifari. Di Al-Ghifari, jadi marbot Al-Ghifari. Terus di situ saya bina segala macam. Akhirnya dia jadi Mapres, juara PIMNAS, dapat emas. Terus kemarin jadi dapat apa lagi gitu. Dan sekarang dia dapat privilege lebih dari IPB, tinggal di hotelnya IPB di Landhuis. Terus dapat uang makan dari IPB, wah luar biasa. Itu saya bangga banget. Dan dia sekarang sudah mulai merambah bisnis dan sudah juga membuka lapangan pekerjaan buat yang lain. Itu suatu kebanggaan buat saya, bukan tentang saya bisa dapat A, B, C, tapi ketika berhasil membina, kita berhasil memberikan dampak orang lain, itu menjadi suatu fulfillment yang luar biasa buat diri saya. Jadi gitu, sukses itu dipandang lebih luas ya. Jadi saat kehadiran kita memberi manfaat buat lingkungan, buat yang lain, itu adalah nilai yang sangat luar biasa. Nah, jadi Kang Dodi ini akan bahagia di saat usahanya jalan dan bisa berternak lagi usaha yang lain. Karena di saat membangun usaha baru ini juga akan memberikan kesejahteraan, lapangan pekerjaan, kesejahteraan buat banyak orang. Luar biasa, Kang. Saya juga ada ini, Kang. Tim saya ada mungkin dari pertama bekerja dengan saya, terus akhirnya membuat bisnis hampir sama persis dengan saya. Tapi sampai sekarang saya support. Terus support, akhirnya dia bisa berkembang. Ada mungkin yang punya bisnis distributor obat, ada juga yang buka klinik hewan, saya support juga. Alhamdulillah. Akhirnya mereka sama saya, kalau orang lain kan wah dia buka semacam kompetisi, enggak. Kita terus bantu, ada diskusi, kalau masalah ini gimana, saya support juga. Karena bagi saya kalau dia bisa usaha sendiri, dia bisa buka pekerjaan sendiri. Akhirnya kan nambah tuh, nggak perlu saya, mereka juga bisa. Gitu. Nah, tapi sisi lain di sisi bisnis juga, misalnya begini, satu tempat ada usaha A. Kalau usaha A itu hanya satu, bisa jadi usaha ini nggak akan tumbuh pesat. Tapi kalau akan tumbuh usaha yang sama, ada si B, si C, si D, itu akan jadi satu kawasan. Jadi lingkupnya itu bukan awalnya misalnya hanya Bogor kan, bisa jadi nanti lingkupnya Jabodetabek, semuanya berbelanja di sini. Jadi rezeki itu kan pasti juga akan mengalir ke semuanya kan. Nah, tapi keren, Kang. Rezeki nggak akan pernah salah, alamat pasti sudah diatur ya. Sudah diatur. Penting kita berusaha. Betul. Wah, terus Kang memberikan inspirasi buat anak-anak muda kan. Ya, IPB juga melahirkan banyak mahasiswa lulusan juga banyak jadi pengusaha kan. Di Bogor juga banyak kampus yang saya lihat juga pertumbuhan. Kalau zaman dulu kan lulusan kampus itu hanya 2%. Sempat malah 1,5% yang jadi pengusaha. Kalau sekarang kan rata-rata udah di atas 7,5%. Ini juga bagus ya. Jadi beberapa kampus di Bogor kita juga lakukan kajian kecil. Rata-rata sudah di atas 10% lulusan kampus itu ada keinginan dari adik-adik kita ini jadi pengusaha. Yang ini yang kita yang lebih senior ya, mungkin harus terus memotivasi, memberikan semangat ke mereka, memberi jalan. Ya salah satu jalannya kan melalui
pelatihan, organisasi kan. Ya HIPMI juga salah satu yang terus berkontribusi secara nasional ya. Yang Akang juga aktif juga kan di HIPMI kan, terus berkarya kan. Karena kenapa? Adik-adik kita butuh patokan mereka apa, yang dilihat mereka apa. Kan mereka bisa belajar dari Akang. Akang juga tidak pelit ilmu, memberikan apa yang kan kita belajar bukan hanya suksesnya, tapi gagal kita di mana. Kan ini dari pengalaman ini kan bisa dicontohin sama adik-adik kita, sama teman-teman lain bisa belajar, dan akhirnya yang lain juga bisa sukses. Di saat sukses yang tadi disampaikan, sukses bersama kan akan lebih indah. Lebih indah sukses bersama. Iya. Oke, Kang, di ujung ini apa pesan terakhir Akang buat masyarakat Kota Bogor dalam hal mungkin dua ya, bisnis dan olahraga? Ya, terakhir mungkin pertama, bisnis itu udah 9 pintu rezeki. Ya, 9 pintu rezeki dari 10, artinya ayo kita berbisnis. Ngapain berebukan yang 1 pintu rezeki. Jadi itu adalah 9 pintu rezeki berbisnis dan juga memperpanjang silaturahmi. Itu poin yang paling penting. Jangan mudah menyerah. Dari sisi sepak bola, terutama untuk di Kota Bogor, mari kita bersama-sama untuk membangun persepak bolaan Indonesia melalui Kota Bogor. Melalui kita bersama-sama Kota Bogor memperbaiki sistem persepak bolaan kita, sampai akhirnya kita insya Allah Kota Bogor bisa menjadi percontohan untuk Indonesia. Itu aja mungkin. Wah, saya. Keren Kang. Sobat Kang Mus, ini adalah di ujung perjumpaan kita dengan narasumber yang luar biasa, sangat inspirasi ya. Saya juga jujur dapat ilmu baru ya hari ini. Ternyata di olahraga juga bisa jadi satu bisnis yang sangat menarik. Jadi Sobat Kang Mus, jangan lupa terus di channel Kang Mus Inspiration, dan jangan lupa juga subscribe, like, komen dan share informasi ini. Karena kenapa di podcast Kang Mus kita selalu memberikan inspirasi, menghadirkan berbagai narasumber yang tujuan kami untuk membantu semua Sobat Kang Mus. Terakhir dari saya, terima kasih, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.